Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga malam ini kita masih dalam keadaan sehat dan senantiasa masih dipenuhi rasa syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan masuki ibadah pada malam hari ini. Kita akan puji Tuhan dari buku ND nomor 697 ayat 1. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada malam hari ini. Terlebih Tuhan, di saat kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu pada malam ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka sudah tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh tahu bahwa sebagai orang percaya, hidup kita haruslah seturut dengan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan adalah yang pertama dan utama dibanding perintah manusia. Hukum Tuhan adalah yang utama dan terutama dibanding hukum apapun yang ada di dunia ini, tidak terkecuali hukum adat yang selalu kita agung-agungkan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita agar kita menjauhkan diri dari kepura-puraan, menjauhkan diri dari kemunafikan. Bagaimana caranya? Agar kita terhindar dari kepura-puraan, agar kita terhindar dari kemunafikan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ciri-ciri orang yang berpura-pura atau orang yang munafik menurut firman Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri dari orang munafik atau orang yang berpura-pura adalah orang yang hanya bisa mengkritik orang lain, orang yang hanya bisa menyalahkan orang lain, bahkan menghakimi orang lain tanpa melihat sesungguhnya kesalahan lebih banyak ada pada dirinya. Jika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu melihat selumbar mata saudaramu, tetapi engkau tidak melihat balok di matamu?" Jadi Bapak Ibu, yang pertama supaya kita terhindar dari kemunafikan adalah jangan terlalu mudah menyalahkan, menilai, atau menghakimi orang lain. Tapi hendaklah kita senantiasa bercermin kepada firman Tuhan. Apakah sungguh kehidupan kita lebih benar dari orang lain?
Yang kedua melalui firman Tuhan ini adalah orang yang munafik selalu menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang munafik selalu menghalalkan firman Tuhan untuk mencapai keinginannya sendiri. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Murid-murid disalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka makan tidak cuci tangan karena itu tradisi Yahudi. Padahal Yesus sendiri bukan berarti tidak menghargai adat istiadat. Tetapi Yesus mengajarkan jangan sampai karena adat istiadat kebenaran firman Tuhan menjadi hilang. Dalam titah kelima disuruh menghormati orang tua. Tetapi dalam kemunafikan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Farisi, mereka dapat mengatakan bahwa apa yang seharusnya untuk orang tua mereka persembahkan. Mereka melupakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada orang tua mereka. Mari kita jauhkan hal-hal yang demikian. Jangan pernah membawa firman Allah untuk keinginan dan kesenangan kita sendiri. Dan yang terakhir, bagaimanakah ciri-ciri orang yang munafik? Bagaimanakah orang yang senantiasa hidupnya penuh kepura-puraan? Yaitu orang yang sesungguhnya berbeda apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ia lakukan dan yang ia katakan. Jadi kepura-puraan itu sungguh nyata. Sepertinya di dalam perkataannya dia benar, tetapi di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, di dalam hatinya, itu sangat jauh dari keinginan Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ibadah yang demikian adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang benar di hadapan Allah adalah ketaatan hati kita untuk melakukan kehendaknya. Bukan seberapa sering kita memuji Tuhan. Bukan seberapa sering kita mengucapkan firman Tuhan. Tetapi seberapa seringkah firman yang kita dengar itu dapat kita buahkan lewat perbuatan baik, lewat perkataan baik, lewat persekutuan yang baik. Dari 3 ciri-ciri tersebut kita mau belajar agar kita jauh dari kemunafikan. Sebab Tuhan tidak menghendaki orang yang munafik. Tapi Tuhan menghendaki kita sebagai umat pilihan. Hidup di dalam kehendaknya. Hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam perintahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau tidak menghendaki hidup kami dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Tapi Engkau menghendaki kami adalah umat-Mu yang setia dan taat kepada firman-Mu dan perintah-Mu. Jika selama ini Tuhan banyak hal yang menjadikan kami hidup dalam kemunafikan, ampunilah kami. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini memperbaharui kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di sepanjang malam ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Buat jemaat-Mu yang dalam sakit, Engkau yang menyembuhkan, dalam pergumulan beban berat, Engkau yang menguatkan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh Tuhan datang ke bait-Mu, beribadah, mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.